Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Agustiani Marika. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan masuk ke fase UAS. Nah, yang lagi lihat video ini, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Kita sekarang akan membahas materi yaitu musik populer. Pengertian musik populer. Jadi, musik pop atau populer adalah sebuah genre yang menjadi perkembangan dari musik rock. Salah satu ciri penggunaan ritmenya bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass. Jadi, genre ini mulai berkembang dan populer pada tahun 1950. Genre ini dinamakan populer karena memiliki daya tarik massa yang lebih besar dibandingkan dengan genre lainnya. Jenis musik populer. Yang pertama, ada musik populer standar. Musik yang melodinya sederhana diikuti dengan lirik yang mudah dihafalkan. Contoh dari lagu-lagunya Titiek Puspa, Koes+, dan lain-lain. Lalu ada dari K, yaitu musik populer kreatif. Jenis musik yang dianggap unik mulai dari ritme, melodi, harmoni instrumen, gaya dan lirik karena keterpaduannya dengan gaya musik lain. Contohnya, Para Pencarimu dari Ungu, Arti Cinta dari Ari Lasso. Lalu ada B, musik populer balada, yaitu jenis musik yang bertempo lambat dengan lirik cenderung ekspresif dan pembuatan melodi yang didasarkan atas lirik lagu. Contoh lagunya ada Kupu-Kupu Kertas dari Ebit G. Ade. Nah, jadi jenis musik populer mana nih yang favorit kamu? Bermain musik populer. Jadi, dalam pertumbuhan antar bangsa terhadap perkembangan alat musik menimbulkan 3 macam kemungkinan, yaitu pertama, ada yang namanya akulturasi. Adalah 2 macam alat musik dari sumber kebudayaan dapat hidup secara berdampingan. Jadi dua-duanya masih ada nih alat musiknya. Lalu yang kedua ada asimilasi. Adalah satu alat musik dari 2 sumber kebudayaan tetap hidup dan yang lainnya mati. Jadi 2 alat musik ini yang satunya udah nggak ada, satunya lagi masih tetap jaya. Lalu yang kedua ada sintesa. Adalah pertemuan 2 alat musik dari 2 sumber kebudayaan yang melahirkan alat musik jenis baru. Jadi ada alat musik A dan alat musik B digabung membuat alat musik jenis baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis alat musik menurut teknik memakainya. Jadi yang pertama ada alat musik tiup. Berarti kalau alat musik tiup adalah alat musik yang cara memainkan dengan cara ditiup. Nah, contohnya ada harmonika sama ada trompet. Lalu ada alat musik gesek. Jadi kalau misal alat musik gesek, cara memainkannya itu dengan cara digesek. Contohnya ada biola dan cello. Lalu ada alat musik petik, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Contohnya ada harpa dan gitar. Lalu selanjutnya ada alat musik pukul, berarti cara pakainya dengan dipukul. Contohnya ada simbal dan ada drum. Lalu ada alat musik tekan, dengan cara memainkannya yaitu dengan cara ditekan menggunakan jari-jari. Contohnya ada piano dan keyboard. Nah, sebelumnya udah membahas jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Sekarang berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ada namanya aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari udara. Contohnya trompet, klarinet. Terus ada chordopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari dawai. Contohnya harpa, biola, gitar. Lalu ada membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari membran.
Contohnya ada tamborin, timpani. Lalu ada idiophone, alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari alat itu sendiri. Contohnya ada simbal, triangle. Lalu yang terakhir ada elektrophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari bantuan listrik. Contohnya ada gitar elektrik dan keyboard. Sekarang gimana sih caranya kita menyanyikan lagu populer? Hal yang diperhatikan adalah organ suara, seperti sabuk suara, lidah, anak lidah, tenggorokan. Lalu yang kedua ada sikap dalam menyanyi. Jadi yang pertama ada berdiri dan duduk. Ketika berdiri harus tegak tetapi santai, tidak kaku dan tegang. Keberatan kedua tangan tidak menjadi beban atau mengganggu rongga dada. Lalu dengan cara duduk dengan tenang, bebas, tidak membungkuk atau condong ke belakang. Lalu yang ketiga ada teknik menyanyi. Di rundown lagi atau dibuka lagi, ada yang namanya pernafasan, yaitu masuk keluarnya udara ke paru-paru. Nah, teknik pernapasan dalam menyanyi dapat digolongkan menjadi pernapasan dada, perut, dan diafragma. Nah, pernapasan yang dianggap paling penting atau menguntungkan yaitu pernapasan diafragma. Teknik pernapasan diafragma dapat dilakukan dengan cara menetapkan diafragma yang melintang antara dada dengan rongga perut supaya posisi menjadi datar. Lalu ada intonasi, yaitu ketepatan suatu nada atau pitch. Lalu yang ketiga ada artikulasi, yaitu cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi. Lalu selanjutnya ada resonansi, memperluas dan memperindah suara sehingga merdu dan indah. Terakhir ada pembawaan, yaitu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu. Lalu selanjutnya ada A, dari kata ensemble. Ensemble adalah sajian musik yang dilakukan secara bersama-sama baik menggunakan alat musik sejenis maupun campuran. Jenis musik ensemble. Yang pertama ada ensemble sejenis, yaitu bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan alat-alat musik sejenis. Contohnya ada ensemble recorder dan ensemble gitar, jadi semuanya pakai gitar atau pakai recorder semua. Lalu ada ensemble campuran, yaitu bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan beberapa jenis alat musik. Contohnya alat musik tiup, ada alat musik gesek, petik maupun pukul. Nah di sini contohnya tuh ada yang pakai kahun, terus gitar, sama pianista. Jenis alat musik ensemble terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alat musik melodis. Alat musik melodis memainkan rangkaian nada-nada atau melodi sebuah lagu. Contoh alat musiknya ada biola dan pianika. Lalu ada alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah yang memberi irama tertentu atau memainkan irama dalam lagu. Contohnya ada simbal dan rebana. Lalu yang terakhir ada alat musik harmonis, yaitu alat musik yang dalam permainannya sebagai pembawa atau paduan nada atau akor. Contohnya ada di sini gitar dan keyboard. Wah, nggak terasa ya kita udah membahas tentang musik populer. Terima kasih yang tidak menyikip video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.